Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Aan Arif Yusuf, SEMM, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi, Akuntansi Ekonomi, Universitas Widya Kartika. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan pada semester gasal tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah FE 2012. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen keuangan, yaitu mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa-mahasiswi dalam kemampuan pengambilan keputusan keuangan perusahaan dengan pendekatan nilai jangka panjang yang mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Mata kuliah ini mencakup konsep dasar pengelolaan keuangan berkelanjutan yang kemudian diuraikan dalam materi batasan sosial dan planet, penciptaan nilai terintegrasi, tata kelola korporasi, penganggaran modal, hingga valuasi obligasi dan ekuitas. Aspek-aspek ini merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Siswa-mahasiswi akan dilatih untuk memahami teori valuasi keuangan, serta dapat menyusun analisis dan argumentasi keuangan dengan struktur kalimat yang logis, benar, dan tepat. Kemudian, materi yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar serta mendalami berbagai aspek manajemen keuangan secara komprehensif. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi juga akan diberikan latihan-latihan yang mengasah kemampuan manajemen keuangan, khususnya dalam perhitungan valuasi aset, penganggaran modal, dan analisis laporan keuangan. Perkuliahan manajemen keuangan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Widya Kartika, yaitu beyond.widyakartika.ac.id. Mahasiswa-mahasiswi dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan aktivitas partisipatif dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa-mahasiswi terhadap prinsip-prinsip keuangan, korporasi, dan keberlanjutan. Untuk pencapaian pembelajaran, liputi 1. Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan peran, tujuan manajemen keuangan, tata kelola korporasi, dan integrasi tantangan lingkungan atau ESG. 2. Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis nilai waktu uang, arus kas, dan penganggaran modal dengan mempertimbangkan interaksi finansial, sosial, dan lingkungan. 3. Mahasiswa-mahasiswi mampu menghitung dan mengevaluasi nilai obligasi serta ekuitas, baik publik maupun privat, dengan mengintegrasikan faktor non-keuangan. 4. Mahasiswa-mahasiswi mampu menghitung dan mengevaluasi nilai obligasi serta ekuitas, baik publik maupun privat, dengan mengintegrasikan faktor non-keuangan. Kemudian, untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan ini meliputi slide presentasi, PowerPoint, studi kasus, dan literatur pendukung aspek keuangan berlanjutan yang dapat diunduh oleh mahasiswa-mahasiswi melalui platform e-learning Universitas Widya Kartika. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan ini meliputi 1. Batasan sosial dan planet serta penciptaan nilai terintegrasi. 2. Aturan keputusan investasi, penganggaran modal, dan valuasi obligasi. 3. Valuasi ekuitas publik dan privat, serta pelaporan dan hubungan investor. Kemudian, dalam mata kuliah manajemen keuangan ini mencakup 3 komponen utama, yaitu tugas terstruktur dengan bobot total 20%, tes terjadwal PPP sebesar 20%,
ujian tengah semester dengan bobot 25% dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, lalu aktivitas partisipatif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa-mahasiswi sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa-mahasiswi, sekaligus mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berintegritas dalam manajemen keuangan, mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan yang telah dirancang untuk mencerminkan unsur DIA, yaitu delivery, dalam penyampaian materi secara jelas dan terstruktur, interaction, melalui keterlibatan aktif mahasiswa-mahasiswi dalam diskusi dan latihan, serta asesmen, berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Baik, selamat siang para peserta. Hari ini kita akan memulai perkuliahan pertama manajemen keuangan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembelajaran semester kita 1 semester ke depan. Baik, setelah ini saya akan share screen. Baik, eh, pertemuan pertama kita akan mendiskusikan mengenai hal-hal yang mendasar, tapi sebelum itu kita akan berdiskusi singkat mengenai rencana kita semester ini. Ya, baik. Deskripsi singkat mata kuliah berisi konsep dasar pengelolaan keuangan perusahaan dengan pendekatan nilai jangka panjang atau long term value yang mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pembahasan ini mencakup batasan sosial dan planet, penciptaan nilai terintegrasi, tata kelola korporasi, tingkat diskonto, valuasi sosial dan lingkungan, aturan keputusan, investasi, penganggaran modal, valuasi obligasi atau surat utang, ekuitas baik publik maupun privat, serta pelaporan dan hubungan investor. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kelompok, praktik perhitungan, dan studi kasus guna menyiapkan mahasiswa-mahasiswi mengambil keputusan keuangan yang berkelanjutan, kreatif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. CPL yang kedua, lulusan mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara tepat. CPL yang ketiga, lulusan mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan manajemen keuangan secara mendalam, serta memformulasikan solusi pemecahan masalah keuangan yang mengintegrasikan faktor keberlanjutan atau ESG. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran, tujuan, manajemen keuangan, tata kelola korporasi, integritas finansial, sosial, dan lingkungan. Mahasiswa mampu menghitung dan mengevaluasi nilai obligasi serta ekuitas publik maupun privat dengan mengintegrasikan faktor non-keuangan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan dan pelaporan buka persentase evaluasi. Jadi akan ada 4 tugas selama semester ini. Terstruktur, tiap tugas proporsi penilaiannya 5%, kali 4, 20%. Kemudian ujian tengah semester 25%, tes tak terjadwal 20%, ujian akhir semester atau UAS 20%. Jadi keseluruhan adalah 20%. Mungkin ada yang ingin ditanyakan
terkait dengan rekap persentase evaluasi? Jika belum, maka saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, semua materi bisa diakses melalui e-learning kampus kita, beyond.widyakartika.isi.id, beserta RPS dan file materi, serta kontrak perkuliahan. Kemudian kita masuk ke materi awal kita, jadi keuangan perusahaan untuk nilai jangka panjang. Jadi di masa lalu sebelum ESG ini benar-benar diterapkan, itu sosial serta tata kelola itu kurang ditekankan. Saat ini, dengan lebih memperhatikan hal-hal yang sebelumnya belum diperhatikan, maka kita akan mempelajari versi yang lebih baru dari dekade sebelumnya. Jadi, model ekonomi dibuat untuk dunia yang kosong. Ini dulunya. Sebelum penekanan pada faktor environmental, social, and governance. Tanpa batasan ekologis. Padahal kita tahu kalau sumber daya alam, contohnya itu ada batasannya. Kesenjangan sosial itu senantiasa ada dan terjadi. Kemudian penggunaan energi dan material itu juga sangat besar dan konsumtif, serta kadang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Selaras dengan tujuan pembangunan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyertakan faktor sosial dan lingkungan dalam penilaian perusahaan. Jadi perusahaan yang tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan itu menghadapi hambatan. Kalau di era sebelumnya dianggap suatu hal yang menguntungkan, profit sebesar-besarnya, tapi tidak lagi di saat ini. Dan mengenali generasi sekarang dan masa depan sebagai pemangku kepentingan perusahaan yang relevan di samping pemegang saham. Jadi kita tidak hanya fokus pada stockholder, tapi kita akan lebih fokus pada para stakeholder atau para pemangku kepentingan. Nah, seperti ini, dari pra hingga pasca revolusi industri. Kalau dulu memang ketika revolusi industri dimulai, penggunaan bahan baku bisa sangat masif dan kurang diperhatikan kelestarian lingkungan. Tapi seiring dengan peningkatan sampai pada ekonomi, kemudian ke manajemen keuangan, dan akhirnya ke akuntansi. Karena sebenarnya lebih difokuskan hal-hal yang terkait dengan environmental, social, and governance. Nah, seperti ini pembangunan berkelanjutan. Jadi sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1987. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan. Ini adalah kerangka batas planet yang dikemukakan oleh Stephen et al. Tahun 2015. Mendefinisikan ruang operasi yang aman bagi umat manusia dalam batas 9 kapasitas ekologi produktif planet ini. Batas planet terletak di persimpangan zona hijau dan oranye yang mendefinisikan fondasi sosial. Sebagai prioritas sosial dikelompokkan menjadi 3 kelompok, baik, produktif, dan pemberdayaan. Jadi terkait dengan ketahanan pangan, pendapatan yang memadai, peningkatan air dan sanitasi, perumahan dan perawatan kesehatan. Semua hal ini yang baik itu sebetulnya perlu bagi kehidupan manusia. Tapi jangan lupa kehidupan yang baik itu juga perlu layanan energi modern. Tentunya apa yang identik dengan energi modern? Yang ramah lingkungan. Tidak lagi terlalu fokus pada penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Kemudian pemberdayaan, jaringan, kesetaraan gender ini juga diperhatikan untuk mengurangi kesenjangan. Karena permasalahan di dunia ini itu adalah juga selain pemerataan pendapatan juga mengurangi kesenjangan gender, keadilan sosial, suara politik dan perdamaian serta keadilan. Kemudian degradasi
universal hak asasi manusia, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak yang sama tidak dapat dipisahkan. Semua anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Nah, ini adalah tujuan Sustainability Development Goals dari PBB. Nah, kita bisa simak dari icon nomor satu, no poverty, nomor dua, zero hunger, sampai pada icon nomor 17, partnership for the goals. Ini adalah SDGs di berbagai tingkatan. Kita lihat ekonomi, di tingkatan ekonomi, society, masyarakat, dan biosphere. Masing-masing itu sebetulnya sudah ada sesuai dengan tujuannya. Tujuan ekonomi, SDG berapa, tujuan keseluruhan dengan SDG 17 ya. Kemudian tujuan sosial SDG 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 16. Kemudian tujuan lingkungan, tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 13, 14, dan 15. Perspektif sistem, jadi asumsikan perspektif sistem sosial ekologis yang terintegrasi. Integrasi ini dalam arti apa? Semua itu tidak bisa lepas dari perspektif yang lain, saling terkait. Misalkan kita kalau hidup di suatu lingkungan, ada aspek sosial, ada aspek lingkungan juga yang mempengaruhi kehidupan kita terkait dengan keterbatasan sumber daya alam ataupun terhadap perubahan-perubahan yang tidak bisa diantisipasi dari faktor yang lainnya. Disebutkan di sini, untuk melakukan transformasi, pengelolaan ekosistem harus membangun dan mempertahankan ketahanan ekologis serta fleksibilitas sosial untuk mengatasi berinovasi dan beradaptasi. Karena sesuatu hal itu yang bisa mempertahankan suatu sistem itu adalah adaptasi. Nah, kalau dulu tata kelola perusahaan secara manajemen keuangan itu fokusnya ke pemegang saham. Bagaimana memaksimumkan nilai pemegang saham. Nah, sedangkan saat ini lebih luas, yaitu model pemangku kepentingan atau stakeholder, financial, social, and environment gitu ya, biasanya. Tapi ini yang paling terakhir itu yang environment, yang terintegrasi itu ya. Ini yang diharapkan tidak hanya finansial, sosial, namun juga harus ada environment. Nah, ini adalah model terpadu yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Financial value, model pemegang saham. Stakeholder value, pemangku kepentingan. Ditambah lagi satu, yaitu model terintegrasi yang memperhatikan lingkungan. Di sini ada panah ya, environmental value ke mengarah ke integrate value. Ini gambaran umum perusahaan, corporate purpose, objective of the corporation, corporate strategy. Kemudian kita lihat yang di paling kanan, safeguard by corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan atau korporasi itulah yang memungkinkan sesuatu itu berkelanjutan. Tentunya kalau kita belajar manajemen selalu terkait dengan input, output, proses, sumber daya atau resources, customer value proposition, competitive position. Ini dalam industri, bisnis, persaingan selalu ada. Kita dari perspektif corporate finance yang banyak terkait dengan investment and financing, decision and valuation. Valuation ini penilaian aspek perusahaan di masa mendatang. Ya, ini apa saja sih yang perlu untuk relevansi nilai terpadu, mengambil keputusan investasi, melaporkan kinerja, melakukan manajemen risiko, mengembangkan insentif, terkait juga dengan human resource, kemudian mengambil keputusan struktural, struktur model, eh, modal dan pembayaran, merger, akuisisi, dan lain-lain. Materi keuangan, jadi arus kas masa depan yang didiskontokan itu berdasarkan tingkat diskonto atau biaya modal. Biaya modal atau tingkat diskonto sekarang ini memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan
dan sosial. Ya, jadi dalam arti hmm, kalau misalkan perusahaan itu berisiko terhadap pencemaran lingkungan dan terhadap permasalahan terhadap masyarakat, maka tingkat diskontonya itu akan meningkat, akan mengalami peningkatan, sehingga akan menurunkan nilai dari cash flow di masa yang akan datang. Ini ya, nilai saat ini dari arus kas di masa mendatang. Kemudian untuk aspek sosial dan lingkungan dapat ditambahkan ke model JCF seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada shadow price yaitu SP seperti ini. Kemudian akhirnya kita akan mengarah kepada nilai yang terintegrasi atau integrate value. Eksternalitas itu adalah dampak yang diterima oleh lingkungan karena perusahaan tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, dari eksternalitas itu ada istilah internalisasi. Dampak-dampak yang sebelumnya diterima secara negatif oleh sosial dan lingkungan itu perlu diatasi kembali oleh perusahaan. Itu internalisasi. Dengan adanya internalisasi, maka premi risiko akan menurun sering dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi kita. Pertumbuhan ekonomi pada abad terakhir menciptakan tantangan sosial dan lingkungan. Keberlanjutan berarti bahwa generasi sekarang dan masa depan memiliki sumber daya yang dibutuhkan tanpa membebani proses sistem bumi yang kita tinggali saat ini. Dan keuangan perusahaan memiliki potensi untuk bergeser dari keuangan sebagai tujuan menjadi keuangan sebagai sarana menuju penciptaan nilai yang terintegrasi. Keuangan adalah tentang mengantisipasi potensi bencana dan memasukkan ekspansi dalam penilaian saat ini untuk keputusan investasi. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saya coba untuk menguji pemahaman dari para peserta kelas ini. Ya, nanti saya coba bertanya ya sebentar lagi. Para peserta bisa membaca apa yang perlu disiapkan sebelum saya bertanya dari materi hari ini. Saya coba bertanya ke Melan, coba. Baik ya, Melan. Mengapa model keuangan tradisional dianggap kurang memadai saat ini? Karena model ekonomi tradisional itu dikembangkan dengan asumsi bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas dan dampak sosial maupun dampak lingkungannya itu relatif kecil. Dan juga saat ini dunia juga menghadapi keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Sehingga perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor sosial dan juga faktor lingkungannya dalam pengambilan keputusan keuangannya untuk saat ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Melan. Baik, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Coba saya bacakan pertanyaannya. Apa konsep planetary boundaries atau batasan planet? Siapa yang bisa menjawab? Steve Carlson Saya, mungkin? Pak. Ya, silakan Steve. Jadi konsep planet boundaries itu adalah batasan aman untuk sistem ekologis yang tidak boleh dilampaui manusia agar bumi tetap mampu mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan gitu, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Steve Carlson. Baik, setelah ini saya akan melanjutkan ke sesi diskusi bagi para peserta. Nanti para peserta bisa membentuk kelompok dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kita telah menyaksikan video perkuliahan mata kuliah manajemen keuangan yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, yaitu delivery, interaction,
dan asesmen sebagai bagian dari syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberi gambaran nyata atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.